Teman-teman, hari ini hari Kamis. Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 kita melakukan kegiatan kuliah secara online melalui Zoom. Ini adalah pertemuan kita yang ke 15 dari rencana 20 kali pertemuan, termasuk UTS sama UAS. Karena ternyata waktu kita tinggal sedikit untuk perkuliahan, jadi ini adalah perkuliahan kita materi yang terakhir. Kalau di rencana perkuliahan kita ada materi analisis regresi berganda sama chi-square. Cuman karena waktu itu tidak kita bahas. Kita hanya akan sampai di analisis regresi linier sederhana. Untuk materi regresi sederhana ini kita akan adakan 2 kali pertemuan, hari ini sama hari Senin untuk kelas A, untuk kelas B, dan hari Selasa untuk kelas A. Kenapa harus 2 kali? Karena kelihatannya kalau disampaikan hanya 1 kali pertemuan, mungkin kurang mengena materinya. Jadi dibuat jadi 2 kali pertemuan. Terus untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis regresi sederhana. Kemudian di pertemuan terakhir hari Senin sama Selasa besok itu kita akan adakan latihan tugas individu yang terakhir. Tugas kelompok ditiadakan karena kelihatannya tidak sempat untuk melakukan penelitian. Jadi hanya sampai tugas individu terakhir tentang analisis regresi sederhana. Kemudian untuk UAS, format UASnya sama seperti yang sebelumnya, ada soal pilihan ganda, ada esai. Pilihan gandanya itu 20 soal diacak dari materi pertama sampai yang terakhir hari ini. Kemudian UASnya, esainya hanya 1 soal, analisis regresi sederhana yang sekarang. Waktu pengerjaannya 1,5 jam. Jadi nanti teman-teman, saya tidak mau lagi ada yang kirim jawaban lewat WA, ya. Jangan ada yang kirim jawaban lewat WA, terus manfaatkan waktu sebaik mungkin. Biar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, pahami materi secara baik, khususnya nanti di materi regresi sederhana yang akan kita bahas hari ini. Yang paling penting teman-teman untuk bisa menjawab esai dengan baik, itu adalah teman-teman menyiapkan format jawaban. Kalau bisa nanti teman-teman menjawabnya dengan Excel. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mengerjakannya melalui Excel, dengan Excel. Bagaimana dengan yang tidak punya laptop? Ya sabar kalau tidak punya laptop. Kalau minjem boleh Pak? Boleh. Yang penting jangan pinjem jawaban teman. Kenapa? Karena soalnya nanti beda-beda. Oke, sekarang kita mulai dengan terlebih dahulu daftar hadir. Ini kita gabung ya, kelas A sama kelas B karena secara online dan tidak terlalu banyak. Dan untuk absennya saya pause biar di recordingnya tidak terlalu lama. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, udah usah kuliah kita. Selesai udah. Betul, Pak. Kenapa deh Husnul? Belum ya? Oke, kita jelaskan lagi sedikit. cari itunya Pak yang mau ditanya. Oke. Nanti dipelajari lagi, dibaca lagi ya. Saya jelaskan sedikit. Materi kita yang terakhir ini materi yang paling kompleks dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Kalau di uji T itu hanya 1 pengujian hipotesis. Kalau di analisis regresi sederhana ini ada 2 hipotesis yang kita uji. Prosesnya lebih panjang. Dibandingkan dengan analisis data yang sebelumnya kita pelajari. Kalau secara umum analisis regresi sederhana itu digunakan untuk
untuk penelitian-penelitian yang judulnya pengaruh. Jadi teman-teman mungkin pernah melihat skripsi kakak tingkat atau mungkin di Google itu yang judulnya pengaruh. Nah, kalau teman-teman melihat skripsi yang judulnya pengaruh, kemungkinan metode analisis yang digunakan itu adalah analisis regresi sederhana. Ya. Analisis regresi sederhana. Ada, kalau secara umum analisis regresi itu banyak modelnya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah yang paling sederhana. Nah, sehingga namanya sederhana. Kenapa disebut sederhana? Karena hanya ada 2 variabel. Satu variabel bebas, satu variabel terikat. Berarti ada kemungkinan lebih dari 2 variabel? Ya, ada kemungkinan lebih dari 2 variabel. Kalau dia lebih dari 2 variabel, maka namanya analisis regresi berganda. Kalau hanya 2 variabel, namanya analisis regresi sederhana. Mungkin ada yang bertanya, apa itu linear, Pak? Nah, linear itu artinya garis lurus. Garis lurus. Kenapa garis lurus? Karena pola hubungan antara variabel itu bisa digambarkan dengan garis lurus. Jadi kalau datanya dipetakan, kemudian ditarik sebuah garis, maka garisnya adalah garis lurus. Berarti ada regresi yang tidak garis lurus, Pak? Ada. Tapi kita tidak pelajari di sini. Yang kita pelajari yang simple, yang sederhana, yaitu analisis regresi linear. Kemudian apa tadi yang saya mau bilang? Biasanya analisis regresi ini digunakan untuk penelitian yang judulnya pengaruh. Di sini ada beberapa contoh di materi. Ini ada beberapa contoh yang berhubungan dengan kependidikan, AP dan kependidikan. Misalkan kita mau meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai. Dari judulnya ini terlihat ada 2 variabel. Variabel pertama adalah gaya kepemimpinan, disebut dengan X1. Kemudian variabel yang kedua itu adalah motivasi kerja, disimbolkan biasanya dengan Y. Yang variabel bebas itu biasanya disebut dengan X. Apa maksudnya dengan variabel bebas? Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Contohnya, gaya kepemimpinan. Ini adalah variabel bebasnya. Kenapa dia jadi variabel bebas? Karena dia yang mempengaruhi motivasi kerja. Contoh yang lain, iklim sekolah. Iklim sekolah sama motivasi belajar. Iklim sekolah itu dia jadi variabel bebas. Kenapa jadi variabel bebas? Karena dia yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Contoh yang lain, misalkan gaji. Gaji sama kinerja. Kalau di 2 variabel ini, maka yang jadi variabel bebasnya itu adalah gaji. Kenapa gaji? Karena dia yang mempengaruhi kinerja. Jadi itu untuk pola hubungannya. Hanya ada 2 variabel. Tidak boleh ditambah. Ada kemungkinan dia lebih dari 2 variabel, tapi bukan lagi namanya regresi sederhana. Namanya sudah regresi berganda. Kalau di sini contoh di materi itu contoh ke-5 sampai ke-7 itu ada lebih dari 2 variabel. Sehingga kalau yang 5 sampai 7 ini dia analisisnya pakai regresi berganda. Kemudian apa yang kemudian bisa kita peroleh? Informasi apa yang bisa kita peroleh dari analisis regresi berganda? Ada 5 informasi. Yang pertama adalah tentang korelasi. Nah, ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, analisis korelasi product moment. Jadi kalau kita mau analisis regresi,
Yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah melakukan analisis korelasi. Analisis korelasi. Korelasi artinya hubungan. Kenapa Pak harus melakukan analisis korelasi? Karena X baru bisa berpengaruh terhadap Y kalau dia ada hubungan. Ada korelasi. Saya sama, misalkan di sini saya ambil contoh siapa ya? Naski. Naski posisi di mana, Nas? Perasaan Naski kemarin putih kok sekarang jadi gelap ya? Nas, mic-nya Nas. Ya Pak. Gimana kabar? Baik Pak. Sudah ngopi? Belum Pak. Bisa minum kopi? Nas? Oh Nas. Kalau Pak. sama saya jangan takut ya. Nggak boleh takut. Nggak boleh malu. Oke, Pak. Kalau takut sama Oke, malu Pak. saya kasih kamu nanti. Biar ngulang ketemu saya lagi. Oke, saya kasih contoh Naski. Saya sama Naski, bisa enggak saya mempengaruhi Naski untuk apa misalkan? Mempengaruhi Naski untuk ini contohnya bebas ya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Sekedar contoh biasa saja. Tidak ada maksud apa-apa. Misalkan saya bisa tidak saya mempengaruhi Naski untuk jadian sama Isma Aswari? Atau saya mempengaruhi Naski untuk menikahi Isma Aswari? Tidak bisa. Emangnya saya bapaknya Naski? Ya, tidak bisa saya mempengaruhi Naski karena tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada hubungan darah. Kalau saya bapaknya Naski, baru saya bisa mempengaruhi Naski untuk mau menikahi calon yang saya pilihkan. Jadi X itu baru bisa berpengaruh terhadap Y. Variabel bebas bisa berpengaruh terhadap Y kalau dia ada hubungan. Kalau dia tidak ada hubungan, tidak bisa berpengaruh. Jadi hubungan dulu, baru bisa berpengaruh. Atau misalkan di sini Sasmita. Sasmita punya calon suami. Calon suami. Atau enggak usah lah. Sasmita misalkan sama Usnul. Bisa tidak Sasmita mempengaruhi Usnul untuk rajin kuliah? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena hubungannya tidak cukup kuat. Ada hubungan, tapi hubungan teman, tapi tidak cukup kuat. Ya, jadi untuk bisa berpengaruh, itu dua variabel itu harus berhubungan terlebih dahulu. Logikanya di situ. Kemudian, itu informasi pertama yang kita peroleh dari analisis regresi. Informasi yang kedua itu adalah mempengaruhi mengetahui model regresi. Nah, kalau model regresi nanti yang kita pelajari di bawah itu ada persamaan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. A plus BX. Ini persamaan regresi. Dulu teman-teman waktu di SMA mungkin pernah belajar tentang estimasi. Pernah dengar kata estimasi? Estimasi. Coba saya tanya ke Zamroni di kelas B kemarin. Dia saya lihat dari aura wajahnya cukup antusias. Dari aura wajahnya dia punya potensi dapat nilai A. Zam, pokoknya kalau Zamroni sudah tersenyum, Riani jadi bahagia. Ya, Pak. Zam, saya tanya Zam. Estimasi, pernah dengar? Enggak. Tidak pernah. Siapa di antara kalian yang pernah dengar kata estimasi? Destinasi. Kalau destinasi tujuan. Estimasi.
Siapa yang bisa? Kalau ada yang bisa boleh raise hand. Estimasi. Siapa yang jawab tadi? Saya, Pak. Siapa itu? Isma. Isma. Ya, estimasi artinya perkiraan. Itu dari bahasa Inggris, to estimate. Ini mata kuliah statistik atau bahasa Inggris, Pak? Gabung-gabung lah pokoknya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada namanya to estimate. To estimate. Itu artinya memperkirakan, mengira-ngira. Jadi estimasi itu artinya memperkirakan atau mengira-ngira. Jadi regresi fungsinya untuk memperkirakan. Apa yang diperkirakan? Variabel terikatnya. Saya kembali ke contoh yang di atas. Misalkan yang contoh kasus yang pertama. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja siswa. Jadi dengan model regresi itu kita bisa memprediksi atau mengestimasi bagaimana motivasi siswa setelah mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolahnya atau gaya kepemimpinan pemimpinnya. Memperkirakan, mengestimasi. Teman-teman mungkin pernah lihat berita. Kemudian di berita itu ada menyebutkan tentang kapan perkiraan COVID ini bisa hilang. Corona ini bisa hilang. Nah, itu namanya estimasi. Apa dia pakai untuk mengestimasi? Salah satunya adalah dengan regresi. Ya, salah satu model yang digunakan adalah regresi. Jadi regresi itu bisa digunakan untuk mengestimasi, untuk memprediksi. Itu informasi yang kedua yang bisa diperoleh dari regresi. Kemudian informasi yang ketiga itu adalah menentukan keakuratan hasil estimasi atau hasil prediksi. Di materi ada tulisan prediksi. Prediksi itu sama dengan estimasi, artinya perkiraan. Artinya perkiraan. Contoh misalkan, kalau di keuangan berdasarkan data, prediksi nilai harga jual saham atau nilai harga jual emas itu akan turun sebesar 1%. Misalkan ya, harga emas turun 1%. Ini kebetulan di antara teman-teman ada yang orang tuanya jualan emas. Riani, bapaknya jual emas ya? Enggak. Oh enggak, perasaan si siapa? Siapa yang bilang kemarin ya kalau Riani itu orang tuanya jual emas. Rangga yang cerita. Ya enggak ya? Oh, Rangga lagi tidur. Enggak, Pak, enggak pernah. Oh, enggak pernah. Pak. Oh, berarti ada saya buat-buat berarti itu. Jadi misalkan prediksi harga emas, perkiraan harga emas akan turun 0,1% atau 1%. Angka 1% itu berapa akurat sih? Bisa tidak kita percaya angka 1% itu? Nah, itu yang bisa diperoleh dari analisis regresi sederhana. Keakuratan hasil prediksi. Keakuratan hasil prediksi. Yang ketiga. Kemudian yang keempat yang bisa diperoleh informasi dari analisis regresi, menentukan signifikansi pengaruh variabel bebas. Tadi ada dua variabel, ada X sama Y. Apakah variabel bebas ini berpengaruh signifikan terhadap Y? Itu bisa diketahui dari analisis regresi. Kemudian informasi yang terakhir, yang bisa diperoleh dari analisis regresi itu adalah mengetahui besar pengaruh. Mengetahui besar pengaruh. Yang kelima, kita bisa mengetahui besar pengaruh. Besar pengaruh ini disebut dengan koefisien determinasi. Jadi dia, koefisien determinasi. Disimbolkan dengan R pangkat 2. Atau kalau bahasa Inggrisnya R square. R square. Atau koefisien determinasi. Bagaimana cara kita bisa memperoleh informasi, 5 informasi itu?
Caranya adalah dengan melakukan analisis regresi. Ada langkah-langkahnya. Kita ambil contoh yang pertama. Contoh pertama, ini secara umum nanti teman-teman bisa baca sendiri. Saya hanya secara singkat saja. Contoh yang pertama itu kasusnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Jadi variabel bebasnya adalah kompetensi, variabel terikatnya itu adalah kinerja. Teman-teman juga perlu ingat, perlu menghafal, ya sering-sering disebutkan. Variabel bebas itu kadang-kadang disebut juga dengan variabel independen. Sedangkan variabel terikat itu disebut dengan variabel dependen. Di materi ada, nanti teman-teman baca. Jadi konteksnya di sini adalah pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Ada 15 sampel. 1, 2, 3, 4, sampai 15. Kemudian ada datanya. Data ini berasal dari mana? Data ini berasal dari pegawai. Dari mana kita dapat datanya? Dari angket. Jadi kita buat angket, kita sebarkan ke pegawai. Berapa orang pegawai? Ada 15 pegawai. Terus apa namanya? 15 pegawai kita minta isi angket tersebut. Kemudian dikumpulkan datanya, ditabulasi, hasilnya seperti ini. 40, 55, 32 dan seterusnya. Kemudian permintaannya adalah berdasarkan data di atas, lakukanlah analisis regresi untuk menjawab 5 pertanyaan ini. Pertama, tingkat hubungan atau korelasi. Kedua, model regresi. Ketiga, keakuratan atau signifikansi model hasil prediksi. Kemudian yang keempat, signifikansi pengaruh. Dan yang terakhir adalah besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, jadi ada 5 analisis yang kita lakukan. Ini yang bikin analisis regresi menjadi lumayan menantang. Bagaimana mengerjakannya? Mengerjakannya pertama kali teman-teman harus buat tabel persiapan perhitungan. Ya Allah, kebanyakannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana cara membuat tabel persiapan perhitungan? Saya seperti ini. Karena dia dicontoh, dia bentuknya atas bawah, ini bisa kita buat seperti itu. Kita buat dia jadi atas bawah. Caranya blok dulu datanya, terus copy, terus klik kanan di sembarang tempat, misalkan di sini, kemudian paste spesial, kemudian di sini ada transpose, kemudian klik OK. Ya jadi seperti itu. Kemudian yang di atas dihapus saja biar tidak terlalu banyak tampilannya. Dia dirapikan sedikit biar dia tidak terlalu garis tabelnya tidak terlalu tebal. Kemudian yang harus kita lakukan adalah menulis X2, X kuadrat, Y kuadrat sama XY. Nah, di sebelah kanan Y kita tuliskan X pangkat 2. Kemudian Y pangkat 2. Kemudian yang terakhir adalah XY. Kita rapikan sedikit, buat dia jadi center. Kemudian tambahkan garis. Untuk X kuadrat, cara menghitungnya bisa dengan kalkulator. Masukkan 40 pangkat 2, catat hasilnya 55 pangkat 2, catat hasilnya. Tapi dengan Excel dia jauh lebih praktis. Kita klik dulu di sini, kemudian awali dengan sama dengan, kemudian klik angka 40,
40 pangkat 2. Pangkat itu kalau di Excel dia pakai tanda seperti topi. Ini saya perbesar biar Isma bisa melihat. Sama dengan klik di angka 40, kemudian pangkat 2, kemudian enter. Yang Y kuadrat juga seperti itu. Awali dengan sama dengan, klik nilai Y-nya, kemudian tanda pangkat, masukkan angka 2, enter. Yang terakhir XY. XY itu berarti perkalian X sama Y. Kita akan mengalihkan X sama Y ini. Caranya, awali dengan sama dengan, setelah saya klik di bawah XY, klik angka 40, kemudian masukkan tanda bintang. Kalau di Excel, tanda bintang itu kali. Ya, untuk mengatakan kali, kita menggunakan tanda bintang. Kemudian Y, nilai Y-nya adalah yang 4. Kemudian tekan enter. Kalau sudah ketemu yang di bagian atas, nah, di bagian atas tinggal ditarik ke bawah. Jadi seperti ini. Atau saya dengan cara yang lain, kalau datanya banyak, misalkan besok teman-teman deskripsi pakai regresi, datanya ada 100 lebih, capek juga kan? Agak lama, tidak sih terlalu lama. Bisa dengan cara yang lain. Blok yang 3 yang di atas, kemudian klik 2 kali di kanan bawah. Ya langsung menghitung hasilnya sampai data yang terakhir. Itu dengan Excel. Apakah sudah selesai untuk tabel bantuan belum? Tabel bantuan itu ada juga yang ada jumlahnya. Nah, ini ada jumlah untuk setiap kolom, kemudian ada rata-ratanya. Bagaimana cara menghitung jumlah kalau dengan Excel yang tadi? Caranya tidak jauh beda. Di bawah kita tuliskan jumlah, kemudian di bawahnya lagi rata-rata. Boleh tidak dituliskan rata-rata. Jumlah rata-rata. Kalau jumlah, kita ketikkan sama dengan, kemudian sum, buka kurung, blok datanya. Kemudian tekan enter. Terus yang sebelah kanan gimana Pak? Tinggal kita tarik. Klik di 695 yang sudah diperoleh, tarik ke kanan. Loh, kok ini ada tanda pagar Pak? Tinggal diklik 2 kali di sini. Kenapa dia pagar? Karena angkanya panjang, jadi dia tidak bisa ditampilkan secara penuh. Kemudian rata-rata. Rata-rata tinggal kita masukkan rumusnya. Jumlah dibagi banyaknya data. Berapa banyaknya data? 15. Tekan enter. Kemudian tinggal ditarik ke kanan. Cukup sampai Y saja. Yang X kuadrat, Y kuadrat tidak perlu. Kalau sudah seperti ini, kita akan dapat tabel persiapan perhitungan yang seperti ini. Ini kalau misalkan teman-teman sudah familiar dengan Excel, ini bisa selesai dalam waktu yang relatif singkat. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa latihan dengan contoh-contoh yang ada di bagian akhir materi. Kemudian kalau sudah tabel persiapan perhitungan, kita lanjut ke tahap berikutnya. Apa tahap berikutnya? Tahap berikutnya adalah menghitung korelasi. Yang pertama kali itu teman-teman menghitung korelasi. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di materi analisis korelasi product moment. Cara menghitungnya seperti ini. Teman-teman bisa menghitungnya dengan Excel. Kalau di sini ketemunya 0,621. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti coba teman-teman bereksperimen. Bagaimana caranya? Di sini ada cara untuk menghitung. Ya, coba nanti teman-teman eksperimen menghitung yang ini sama tidak ketemunya 0,621. Kemudian yang berikutnya setelah menghitung korelasi, nilai korelasi kita menghitung taraf signifikansi. Ini sama seperti materi yang sebelumnya, menggunakan tabel R. Jadi R dikatakan signifikan kalau R hitung lebih besar dari R tabel. Dia jadi seperti ini cara menghitungnya. Kemudian setelah menghitung nilai korelasi, kita akan menghitung model regresi. Model regresi itu adalah Y sama dengan A plus BX.
Yang harus kita hitung itu adalah nilai A-nya. Perhitungan dilakukan untuk mencari nilai A dan B. Yang harus kita hitung, pertama itu adalah yang B. Ini rumusnya. Bagaimana cara menghitungnya? Dari mana dapat angka-angka ini? Angka-angka ini teman-teman, ini didapat dari tabel persiapan perhitungan tadi. 12092 itu didapat dari tabel yang tadi kita hitung. Ini dia sigma XY. 695 itu didapat dari sigma X. Mana dia sigma X? Lihat lagi di tabel persiapan perhitungan. Terus 245 didapat dari mana 245? 245 itu adalah sigma Y. Di mana dia sigma Y? Kita lihat lagi ke tabel yang di atas. Yang ini. Atau yang kita kerjakan di Excel tadi. Ya, terus dimasukkan ke kalkulator atau ke Excel, dihitung ketemunya 0,367. Bagaimana cara menghitung kalau dengan kalkulator, Pak? Di sini ada caranya. Bagaimana kalau dengan Excel? Di sini juga ada caranya. Terus kalau sudah ketemu nilai B, mencari nilai A jauh lebih mudah. Nilai A diperoleh dengan Y, rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. Berapa rata-rata Y-nya? 16,33. Dari mana kita dapat rata-rata Y, Pak? Rata-rata Y sudah kita hitung di tabel persiapan perhitungan. Ini dia. Rata-rata X, ini dia. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Untuk menghitung nilai A, jadi seperti ini. Ketemunya min 0,673. Kemudian kita masukkan ke persamaan regresi. Ini dia persamaan regresinya. Min 0,673 plus 0,367 X. Berdasarkan Y sama dengan A plus BX. Kalau sudah, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Analisis yang ketiga. Yang ketiga itu adalah menentukan keakuratan atau signifikansi hasil prediksi dari model regresi. Ini langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya uji hipotesis, ada menyatakan hipotesis, cuman hipotesisnya berbeda. Kalau di sini di regresi dia seperti ini bunyi hipotesisnya. Kemudian taraf signifikansi, kita akan selalu sering menggunakan 0,05. Ya. Pakai 0,05 saja. Kenapa? Karena nanti ada tabel F, tabel F-nya hanya pada taraf signifikansi 0,05. Di taraf signifikansi, kemudian yang ketiga kriteria keputusan. Sama seperti yang sebelumnya di ANAFA, itu kriteria keputusannya adalah H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Semoga teman-teman masih ingat cara mencari nilai F tabel. Cuman dia berbeda ya, sedikit berbeda. Rumusnya F tabel, mencari F tabel itu seperti ini. Ini coba teman-teman eksperimen, mencek di F tabel, ketemu tidak angka 4,67. Jadi di kasus ini nilai F tabelnya adalah 4,67, sehingga ini ditulis ulang. Yang di atas ini ditulis ulang. Jadi H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari 4,67. Telepon. Ya, Pak, mohon maaf. Halo, Assalamualaikum, Pak. Suaranya enggak ada, Pak. Mati ini. Astagfirullahaladzim. Oke.
Perhitungan ini rumusnya kita menghitung jumlah kuadrat dulu, ada jumlah kuadrat total, ada jumlah kuadrat regresi sama Ngopi jumlah dulu Pak kuadrat. biar lebih semangat. Ya, saya sambil ngopi nih Mas. Sama jumlah kuadrat residu. Ini rumusnya, coba teman-teman cek. Kemudian langkah berikutnya setelah perhitungan menentukan derajat bebas. Teman-teman coba eksperimen latihan menghitung ini. Setelah menghitung derajat bebas, menghitung rata jumlah kuadrat RJK. Ini rumusnya. Ini relatif tidak terlalu sulit. Tinggal kita membagi ini. 271 dibagi 1. 433 dibagi 13. Pakai kalkulator. Kemudian F hitung. 271 dibagi 33. 271 jadi yang ini. 33 jadi yang ini. Ketemulah F hitung 8,145. Kemudian nilai F hitung ini dibandingkan dengan F tabel. F tabelnya yang ini, F hitungnya yang ini. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka keputusannya adalah H0 ditolak. H0 ditolak. Kesimpulannya, model regresi signifikan. Itu kalau H0 ditolak. Kalau H0 diterima, maka kesimpulannya model regresi tidak signifikan. Atau hasil prediksi tidak akurat atau tidak dapat dipercaya. Oke, itu yang menguji signifikansi prediksi atau model. Kemudian yang keempat, regresi itu terdiri dari dua variabel, ada X sama Y. Yang teman-teman harus ingat bahwa Y itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, banyak variabel. Dan kita hanya meneliti yang Y saja. Misalkan hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, 5 faktor. Nah, kita hanya meneliti satu saja. Nah, berapa besar pengaruh yang satu ini? Signifikan atau tidak? Nah, itu yang dilakukan di langkah keempat. Menghitung signifikansi pengaruh variabel bebas. Langkah-langkahnya kurang lebih sama dari menyatakan hipotesis, menentukan taraf signifikansi, kriteria keputusan, kemudian perhitungan, dan setelah perhitungan keputusan dan kesimpulan. Ada perhitungan, kemudian keputusan dan kesimpulan. Cuman dalam perhitungan itu kita menggunakan uji T. Nah, uji T yang regresi ya, bukan uji T yang dulu kita belajar. Ini uji T yang regresi. Jadi banyak model uji T. Yang ini uji T-nya untuk yang regresi. Rumusnya seperti ini. Data-datanya, nilai-nilainya sudah ada, kita tinggal ambil, kita tinggal masukkan. Ini proses perhitungannya, dari perhitungan ini ketemu 2854. Sampai ke kesimpulan. Kesimpulan kita tinggal bandingkan antara nilai F hitung, nilai T hitung dengan nilai T tabel. Ternyata nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Kalau dia lebih besar, T hitung lebih besar dari T tabel, itu artinya X itu pengaruhnya signifikan terhadap Y. X berpengaruh signifikan terhadap Y. Itu yang uji T. Kalau sudah uji T, kita sampai ke langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir adalah menentukan besar pengaruh variabel bebas. Analisis yang terakhir. Bagaimana cara menghitungnya? Ini yang paling mudah dari tahapan-tahapan yang di atas. Yaitu adalah dengan mengkuadratkan nilai R. Mengkuadratkan nilai R. Kalau di atas tadi, nilai R-nya ketemunya, saya kembali ke atas. Ini nilai R-nya 0,621. 0,621 R kuadrat. R kuadrat itu berarti kita tinggal kuadratkan 0,621. Pangkat 2. Ini dia. Terus kalikan 100%. Ketemunya 38,6%. Artinya pengaruh variabel bebas, besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat itu adalah sebesar
38,6%. Biasanya kalau di penjelasan analisis regresi, ini kita ambil sisanya dari 100%. 100% dikurangi 38,6. Ketemunya 61,4. Berarti 61,4% itu adalah pengaruh dari variabel lain atau faktor lain yang tidak dianalisis atau tidak diteliti. Kalau sudah seperti itu, selesai dah. Selesai analisisnya. Tinggal di save as file Anda, kemudian kirim. Bagaimana cara melakukan analisis dengan Excel? Teman-teman nanti bisa lihat di YouTube. Nah, di situ ada cara melakukan analisis dengan Excel. Kalau di YouTube itu, kalau saya tidak salah, itu ada saya buat format, terus yang pertama seperti ini langkah-langkahnya, kemudian yang kedua seperti ini dan seterusnya. Jadi kalau misalkan teman-teman UAS besok, kalau bisa format yang di Excel YouTube itu sudah teman-teman punya. Jadi kalau ada data tinggal di copy paste datanya. Seperti itu. Itu kalau ada pertanyaan silahkan. Ini terus kita akan ada latihan. Latihannya silahkan dikerjakan. Minggu depan hari Senin sama Selasa. Senin untuk kelas B, Selasa untuk kelas A. Kita akan bahas hasil latihan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya, Ahmad Hasan Wirayuda. Cara memasukkan rumus ke Excel tuh, Pak, gimana caranya? Cara memasukkan rumus di Excel. Saya ambil yang mau ambil contoh yang mana? Yang korelasi ya. Yang korelasi ini ya. Ya, Mas? Iya, Pak. Ini contohnya ya. Biar tidak bolak-balik, saya copy dulu. Di YouTube itu juga ada cara menghitung dengan Excel. Nanti teman-teman coba lihat YouTube-nya. Tapi di sini akan saya coba jelaskan juga. Nah, ini dia tadi yang dari Excel. Bagaimana caranya menghitung dengan Excel kalau yang ini? Sehingga ketemu 0,621. Kalau dengan Excel, ini perhitungan ini, angka-angka ini bisa dihitung sekali jalan. Caranya, pilih salah satu kotak yang kosong, sel yang kosong. Di sini misalkan, kemudian awali dengan sama dengan. Di rumus ini ada dua bagian, penyebut sama pembilang. Kita masukkan satu-satu. Kita masukkan yang pertama dulu. Awali dengan sama dengan, kemudian tanda kurung, buka kurung 2 kali. Masukkan angka 15 kali 12,902. Tutup kurung. Dikurangi, buka kurung, 695 kali 245. Tutup kurung 2 kali. Kemudian bagi. Di rumus itu ada tanda akar. Tanda akar. Kalau akar di Excel itu singkatannya adalah SQRT, square root, akar kuadrat. Kemudian masukkan tanda kurung 2 apa 3 ya. Kita coba 2 dulu. 2, tanda kurung, kemudian N. N-nya ada sebanyak 15. Nah, di sini ada N. Ada sebanyak 15. Masukkan dia. 15 kali 34219. Tutup kurung, dikurangi 32419 dikurangi 695 pangkat 2. Jangan lupa pangkatnya.
Kalau lupa pangkat bisa salah hitung teman-teman. Terus di sini setelah SQRT tanda kurungnya 3 ya. Setelah SQRT tanda kurungnya 3. Kalau sudah 695 pangkat 2, kemudian di sini ada buka kurung. Berarti kalau dia buka kurung dia kali. Buka kurung 2 kali. Masukkan angka 15 yang ini kali 4707. Tutup kurung dikurangi 245 pangkat 2 tutup kurung 3 kali. 1, 2. Ya, 2 kali saja. Kalau sudah tekan enter. Nah, sama nggak hasilnya? Halo? Beda hasilnya, Pak. Beda. Kalau dia beda berarti ada salah di tanda kurung. Tanda kurung. Kalau dia beda, kalau korelasi itu pokoknya tidak boleh lebih dari 1 ya. Ini kemungkinan dia ada salahnya di tanda kurung. 15, 12.902 dikurangi 695 kali 245 dibagi akar dari 15 34295 dikurangi 695 pangkat 2 kali 15.40707 dikurangi 245 pangkat 2. 45 pangkat 2. Saya ulangi. Ini hasil kita yang pertama tadi, saya taruh di atas. Sama dengan buka kurung 2 kali, 15 kali 12.902, tutup kurung, dikurangi 695 kali 245, tutup kurung 2 kali, dibagi SQRT, tanda kurungnya 3 kali, 15 kali 34219 dikurangi 695 pangkat 2. Jadi sebelum kurung dia ada tanda kurung dulu, sebelum kurang dikurangi 695 pangkat 2. Tutup kurung sekali. Kemudian kali, tutup kurung 2 kali, 15 kali 4707 tutup kurung dikurangi 245 pangkat 2. Kurungnya 2 kali. Kalau dia seperti ini, pokoknya kalau dia lebih dari 1, itu ada kemungkinan salah di data. Kita cek datanya ya. Kita cek datanya. Datanya ada di, saya copy dulu. Kita cek di tabel persiapan perhitungan. Ini hasil perhitungan kita. Dia salah. Kalau dia pokoknya 1 ke atas berarti dia salah. Ini tabel perhitungannya, kita cek apakah sama tidak datanya. N-nya ada 15, XY-nya ada 12.092, kemudian 695, kemudian 245, terus
X kuadratnya 34219, 4707, 245 kuadrat. Tunggu sebentar. Ke Sandi, mic ke Sandi. 15 kali. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Kalau cukup berarti saya minta teman-teman untuk mencoba latihan yang di materi. Yang di materi itu yang latihan nomor 1. Latihan nomor 1. Latihan yang ini. Latihan nomor 1 di materi ada latihan 1. Berikut adalah data hasil penelitian kecerdasan siswa dan hasil belajar. Coba teman-teman lakukan analisis regresi sederhana seperti contoh yang tadi kita bahas. Materinya, soalnya itu ada juga di materi yang sudah di-post di e-learning. Dia di bagian halaman terakhir. Halaman terakhir. Karena ada doa. Yang ini. Ya. Dikumpulkan, enggak usah dikumpulkan. Tapi nanti ada tugas individu terakhir. Tugas individu terakhir sama seperti Anafa kemarin, tugas individu. Tugas individu terakhir untuk analisis regresi sederhana. Teman-teman latihan mengerjakan soal nomor 1 ini, kemudian biar lebih kuat lagi, ada tugas individu yang terakhir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu saja yang saya sampaikan. Sampai ketemu di hari Senin untuk kelas A dan hari Selasa untuk hari Senin untuk kelas B, hari Selasa kelas A. Dan harapannya kalau bisa kita ketemu offline di kampus. Oke, itu saja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.